Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anak kita adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin khususnya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan bahas sejarah pendidikan Islam terbaik yang pernah ada di Indonesia dan sempat viral pada masanya. Karena dari pondok pesantren inilah telah melahirkan puluhan bahkan ratusan ulama yang tersebar di seluruh pelosok penjuru Nusantara ini. Nah, kira-kira pondok pesantren apa ya? Ayo kita simak bersama-sama kisahnya. Pada tahun 1750-an, tepatnya di Jalan Veteran nomor 263 Serengan, Solo, Surakarta, teman-teman, berdiri salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang diberi nama Pondok Pesantren Jamsaren. Jamsaren itu sendiri diambil dari nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang menjadi nama Pondok Pesantren Jamsaren, teman-teman. Dalam perjalanannya, dari awal berdiri hingga sekitar tahun 1800-an, pondok ini berjalan sebagaimana mestinya. Pada awalnya, lokasi pondok hanya berupa surau kecil yang berada di dekat rumah Kiai Jamsari. Namun, karena bergulirnya waktu, sekarang semakin banyak orang-orang yang berdatangan untuk nyantri kepada Kiai Jamsaren, ya, dengan ajaran yang begitu sejuk, nikmat. Jadi orang-orang Indonesia itu senang didatangin kiai yang begitu karismatik. Akhirnya banyak santri-santri yang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk menimba ilmu kepada Kiai Jamsari ini, teman-teman. Sehingga pada akhirnya terbentuklah tuh banyak orang-orang datang, terbentuk sebuah perkampungan. Ya, lalu perkampungan itu akhirnya diberi nama Perkampungan Jamsaren yang memiliki arti apa? Tempat tinggal Kiai Jamsaren. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Dalam sejarahnya, Pondok Jamsaren ini melewati 2 periode setelah mengalami kevakuman hampir kurang lebih 50 tahun. Antara tahun 1830 hingga tahun 1878. Periode pertama yang dirintis oleh Kiai Jamsari I, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Kiai Jamsari II. Nah, ini periode pertama, teman-teman. Berdiri kisaran tahun 1750 sampai 1830 itu periode pertama. Kemudian periode kedua dimulai kisaran tahun 1878 hingga sekarang, guys, masih berdiri. Nah, periode kedua inilah Pondok Pesantren Jamsaren mulai berjaya. Karena kenapa? Karena kealiman seorang pemimpinnya, kiainya. Di periode kedua ini Pondok Pesantren Jamsaren dipimpin oleh kiai yang sangat alim, yaitu adalah Kiai Idris asal Klaten, teman-teman. Peran Raja Pakubuwono keempat dalam merintis Pondok Pesantren Jamsaren. Pada masa kepemimpinan Sri Sesuhunan Pakubuwono keempat ini, beliau adalah Sesuhunan ketiga Surakarta, teman-teman, yang berkuasa kisaran pada tahun 1788 sampai 1820. Ia dijuluki oleh masyarakat setempat sebagai Sunan Bagus, dikarenakan naik tahta dalam usianya yang masih sangat muda, teman-teman. Kurang lebih usia beliau sekitar 20 tahun. Dia pun memiliki paras wajah yang tampan, teman-teman. Pakubuwono keempat ini adalah putra dari Pakubuwono ketiga yang dilahirkan pada tanggal 2 September 1768. Kemudian diberi nama Raden Mas Subadya. Ibunya bernama Gusti Kanjeng Ratu Hamas Kencana. Panjang namanya nih. Ialah permaisuri keturunan Sultan Demak. Jadi emang keturunan raja, teman-teman. Raden Mas Subadya naik tahta pada tanggal 29 September 1788, 6 hari setelah sepeninggalan ayahnya, yaitu Pakubuwono ketiga. Kemudian Pakubuwono keempat ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan ayah dan kakeknya, teman-teman. Ya, yang tunduk terhadap VOC, ayah dan kakeknya. Namun Pakubuwono keempat ini adalah raja pemberani yang sangat membenci kehadiran bangsa penjajah, termasuk kepada VOC. Beliau sangat benci. Selain itu juga beliau memiliki kelebihan apa? Kelebihannya adalah penganut Islam yang taat. Jadi selain dia benci kepada VOC, dia pun penganut Islam yang taat.
Tak heran dalam menyikapi VOC ini banyak jajaran pemerintahan yang tidak suka karena dianggap dia terlalu ekstrim. Karena itu tadi, karena dia dekat dengan ulama, akhirnya apa? Nggak suka dengan adanya penjajah yang menjajah bangsa Indonesia atau menjajah masyarakat kaum muslimin. Begitu teman-teman. Pakubuwono keempat memberikan izin kepada Kiai Jamsari untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang kemudian diberi nama Pondok Pesantren Jamsaren yang kita kenal sekarang ini. Setiap tahunnya Pakubuwono keempat ini memberikan donasi ke pesantren sebagai wujud kepedulian beliau terhadap perkembangan pendidikan Islam di kota Surakarta. Nah, ini seorang pemimpin yang baik seperti ini ya. Pesantren Jamsaren sempat memang dibubarkan oleh pemerintahan kolonial Belanda karena keterlibatannya dalam perang di Ponorogo, sehingga mengakibatkan pengembangan pendidikan Islam di Surakarta mengalami stagnansi off. Nah, jadi rentan waktunya lumayan lama nih teman-teman ya. Kurang lebih ditutup selama kurang lebih berapa 40-50 tahun. Pesantren Jamsaren kemudian kembali beroperasi pada masa kepemimpinan Pakubuwono ke-10. Jadi dari keempat ke Pakubuwono ke-10 lumayan rentang waktu yang lumayan lama. Semula pondok pesantren yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono keempat ini hanya berupa surau kecil. Kala itu Pakubuwono keempat mendatangkan para ulama, diantaranya Kiai Jamsari asal Banyumas. Vakumnya pondok pesantren pada tahun 1830 disebabkan terjadi operasi tentara Belanda. Operasi itu dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada tahun berapa? Tahun 1825 di Yogyakarta. Karena kalah perang, akhirnya Belanda melancarkan serangan liciknya dan selanjutnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dapat oleh Belanda. Karena itu pada tahun 1830 para kiai dan pembantu Pangeran Diponegoro di Surakarta dan juga Pakubuwono ke-6 ketika itu hijrah keluar dari kota Surakarta ke daerah lain, termasuk Kiai Jamsari II, putra dari Kiai Haji Jamsari I ya. Santrinya juga ikut. Kenapa? Karena beliau melindungi santrinya. Ada yang berpendapat mereka hijrah ke Kediri, ya, tepatnya di Desa Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Jawa Timur. Wallahu alam, kemana nggak ada yang tahu kemana tempatnya dia pergi, ya. Itu hanya sekedar pendapatnya. Kurang lebih kosong selama 50 tahun. Jamsaren mengalami kekosongan kurang lebih selama 50 tahun. Setelah itu digantikan oleh kiai yang sangat alim keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, yaitu Kiai Haji Idris, ya. Membangun kembali surau tersebut tentu lebih lengkap dan lebih sempurna, lalu diperluas dari kondisi semula oleh kiai yang sangat alim ini, Kiai Haji Idris asal Klaten. Nah, siapakah sosok Kiai Haji Idris ini? Kita akan bahas sosok Kiai Haji Idris ini, teman-teman. Kiai Haji Idris Jamsaren ini, beliau merupakan cucu ulama besar dari Klaten, yaitu Kiai Haji Imam Rozi, pendiri pesantren Singgo Manjat dari Desa Tempursari, Ngawen, Klaten. Kiai Imam Rozi adalah putra Kiai Maryani bin Kiai Wirononggo II bin Kiai Wirononggo I bin Kiai Singgo Hadiwijoyo bin Kiai Tosari bin Kiai Yakub bin Kiai Ageng Kenongo. Kemudian pendidikan sejak kecil, Kiai Haji Idris Jamsaren belajar agama kepada ayahnya, Kiai Haji Maryani. Kemudian ayahnya menitipkannya untuk belajar kepada Kiai Rofi. Setelah selesai berguru kepada Kiai Haji Rofi, beliau pun melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Abdul Jalil Kalioso. Bersama dengan teman-temannya, diantaranya adalah Kiai Mojo, ya, penasehat Pangeran Diponegoro, dan Kiai Imam Rozi, dan kemudian beliau menghabiskan pendidikannya dengan belajar kepada ulama-ulama di Mekah sana, teman-teman. Ya, di antara guru-guru yang pernah dia singgahi diantaranya adalah yang pertama ada Kiai Haji Soleh Darat,
seorang ulama yang ahli tafsir yang pernah belajar ke Mekah pada Syekh Ahmad Zain Dahlan. Kemudian beliau pun belajar kepada Syekh Muhammad Al-Mukri, ya, seorang ulama besar ahli fikih dari mazhab Syafi'i, ya, di Masjidil Haram ketika itu. Kemudian juga Kiai Haji Idris pun pernah belajar kepada Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah, kemudian Syekh Sahal, kemudian juga termasuk dia juga belajar kepada Syekh Ahmad Nawawi, kemudian juga Syekh Zahid, kemudian juga Syekh Umar, kemudian juga Syekh Yusuf Al-Misri, dan masih banyak mufti-mufti, ulama-ulama yang ada di Mekah dan di Madinah. Dia menimba ilmu di sana. Di tangan Kiai Idris lah Jamsaren mencapai puncaknya. Selain mengelola pondok pesantren Jamsaren, Kiai Haji Idris pun saat itu juga mengelola Madrasah Mambaul Ulum Surakarta yang didirikan Keraton Surakarta. Sejumlah tokoh pergerakan nasional pun dari berbagai daerah tercatat pernah belajar di madrasah tersebut. Sedangkan di Jamsaren ribuan santrinya dari berbagai seluruh penjuru Asia, bahkan ya bukan hanya Indonesia, ya, Asia Tenggara datang berguru kepada Kiai Haji Idris yang dikenal sangat alim dan juga menjadi mursyid tarekah Naksabandiyah. Di antara nama-nama besar yang pernah nyantri dengan Kiai Haji Idris, ya, diantaranya adalah siapa teman-teman? Gak asing nih mesti teman-teman ya. Yang pertama adalah Kiai Mansur, pendiri Pondok Pesantren Mansur Klaten. Kemudian ada Kiai Haji Dimyati, pendiri Pondok Pesantren Termas Pacitan. Kemudian juga ada Kiai Arwani Amin, pendiri Pondok Pesantren Nyambuul Quran Kudus, ya. Kemudian juga ada Kiai Abdul Hadi, ya, Zahid, pengasuh Ponpes Langitan. Kemudian ada juga Kiai Haji Abdul Syukur dari Kiai Imam Muzanni, pendiri Pondok Pesantren Darus Sahadah Kebumen. Kemudian juga ada Kiai Haji Abdullah Syahtori, pengasuh pesantren Darut Tauhid Al-Islam Cirebon. Bahkan setelah Kiai Idris wafat pun pada tahun 1923, nama besar Jamsaren masih menjadi rujukan berbagai orang tua untuk mengirimkan anaknya nyantri. Nah, banyak tokoh-tokoh besar ya tanah air merupakan lulusan atau pernah belajar agama secara intens di Jamsaren. Generasi berikutnya juga ada, sebut saja namanya, diantaranya ada Munawir Sajali, ya, pernah menjabat sebagai Menteri Agama, ya. Amin Rais juga ada, ketua MPR ya dulu. Kemudian juga ada pendiri Pondok Pesantren Gontor Kiai Haji Zarkasih, nah itu juga pernah belajar di sana. Kemudian pimpin lembaga dakwah Islam LDI, ya, Kiai Haji Ubaidillah juga pernah nyantri di situ. Kemudian juga pendiri PT AIN pertama kali, ya, juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Jamsaren. Kemudian juga ada nama lainnya Kiai Haji Mansur, Menteri Agama, ya, Kabinet Amir Syaifuddin, ya, tahun sekitaran 74 ya, 47 teman-teman, itu juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Jamsaren. Nah, sebuah pesantren kuno yang telah ya menyemai tumbuhnya banyak tokoh-tokoh ulama di negeri ini, munculnya ulama-ulama besar di Nusantara. Nah, mungkin teman-teman juga nanti ada yang mau mondokin anaknya di Jamsaren, mungkin nanti bisa ditanya-tanyakan lebih lanjut. Kemudian tokoh sentral yang terakhir memimpin pesantren ini adalah Kiai Haji Ali Darokah. Setelah Kiai Haji Ali Darokah wafat pada tahun 1997, Jamsaren dipimpin oleh sebuah dewan sepuh. Sedangkan sebagai pelaksana keputusan, semua kegiatan dipimpin Mufti Ad-Din selaku lurah pondok, teman-teman. Salah satu jejak besar Jamsaren saat ini adalah Yayasan Pendidikan Al-Islam yang didirikan pada tahun 1926 oleh para alumni dan juga pengasuh Pondok Pesantren Jamsaren itu sendiri, teman-teman. Ya, lembaga pendidikan ini telah berkembang luas sebagai sekolah favorit di Jawa Timur, juga ada di Jawa Tengah, ya. Dari tingkatan TK, RA, SMA juga ada, MA juga ada. Ya, jadi banyak pilihannya, jadi teman-teman bisa jadikan rujukan untuk mungkin menyekolahkan kerabat saudaranya ke Pondok Pesantren Jamsaren, ini bisa menjadi rujukan.
Prioritas yang sekarang adalah tahfidzul Quran. Mereka santri mukim di sini pagi hari dan akan mengikuti sekolah formal di Al-Islam. Lalu siangnya hingga malam mereka di Jamsaren di pondoknya untuk menghafalkan Quran, ya, terus menghafalkan Quran dan belajar kitab-kitab yang lainnya, ya, itu kata ujar Mufti Ad-Dinnya. Selain itu setiap bulan Ramadan juga akan digelar pengajian akbar dengan menghadirkan mubalek dari berbagai kota di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, teman-teman bisa komen di kolom komentar, ya. Mungkin keterbatasan saya kurangnya materi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.